berkualitas merupakan fondasi untuk mewujudkan murid yang adaptif, kreatif, bernalar kritis, dan berdaya saing global. Pembelajaran yang berkualitas seharusnya menggunakan prinsip berkesadaran, kebermaknaan, dan menggembirakan dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Meningkatkan kualitas pembelajaran adalah tugas kita sebagai seorang guru. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Sedang Sekucing sudah memetakan kebutuhan apa yang harus saya penuhi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah untuk peningkatan pedagogis guru. Peningkatan pedagogis guru sangatlah penting karena dengan meningkatkan pedagogis, guru tersebut dapat memahami peserta didik, dapat menyusun strategi dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran agar menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan memfasilitasi potensi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Tantangan dalam menggunakan model pembelajaran muncul ketika guru harus menyesuaikan pendekatan karakteristik peserta didik yang beragam, kemudian keterbatasan waktu, sarana dan prasarana yang belum lengkap, serta teknologi yang belum merata. Namun tantangan itu dapat kami selesaikan karena kami mempunyai komunitas belajar esensi berdikari, di mana komunitas belajar tersebut adalah sebagai sarana berbagi praktik baik bagi guru untuk peningkatan pedagogis. Yang saya dapatkan di PGRI pada tanggal 8 November 2025 di gedung PGRI tentang pembelajaran mendalam. Ya, sudah tahu bentuk pembelajaran mendalam atau yang sudah panjenengan ketahui tentang apa itu pembelajaran mendalam. Monggo dari yang cantik-cantik dulu. Pembelajaran mendalam yang saya ketahui yaitu salah satunya pembelajaran yang bermakna yang melibatkan siswa dan berkesadaran siswa belajar. Jadi produksi pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang bermakna dan siswa terlibat aktif dan ada kesadaran siswa. Monggo yang lain, Mas Bayu. Oh ya itu ya. Jadi kita akan mengupas lebih tuntas apa itu pembelajaran dengan mengolah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga untuk mewujudkan 8 profil lulusan sehingga nantinya siswa yang dimensi profil lulusan diantaranya 1 komunikasi, 2 kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kewarganegaraan, penalaran kritis, keimanan, dan ketakwaan. Pertama itu adalah fase orientasi masalah. Guru harus menyajikan masalah nyata, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Kemudian yang kedua, organisasi belajar. Siswa mendefinisikan masalah, mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang perlu diketahui, dan mengorganisasi tugas belajar. Fase yang ketiga yaitu pendidikan panitia atau kelompok. Siswa mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah. Jadi ketika pembelajaran PPL ini bisa individu maupun bisa kelompok. Kemudian yang keempat adalah fase pengembangan hasil karya. Siswa menyusun solusi atau jawaban dalam
PBL atau problem based learning yang diterapkan di kelas itu sangat membantu siswa serasa berpetualangan seru karena siswa terlibat secara langsung dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Baru satu bagian ini dibagi sama besar ya. Ukur di sama besar. Mari kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Soal nomor 1, 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu. Mencari KPK dengan menggunakan formul faktor. Maka dibuat oleh penyebutnya 4, yaitu 2/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 5/4. Mari kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan maka hasilnya 5/4. Tepuk tangan. Kamu beralih ke olahraga itu kalau kamu ini sudah ke prioritasnya ini penting, sangat penting atau tidak penting? Maka bagaimana? Tidak penting. Kalau tidak penting silakan bukan dengan berapa? 3 misalnya. Menggunakan metode pembelajaran PBL, siswa menjadi lebih aktif dalam melakukan pembelajaran di kelas karena mereka berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya senang karena metode yang sudah diberikan oleh siswa saya dapat menjelaskan dengan bentuk yang berbeda.